Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldila Fitri Radita Nurmenawati MPD di mata kuliah Kesehatan Mental. Adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar kesehatan mental ya. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Baik, sudah bisa terbaca dengan jelas PowerPoint-nya? Sudah ya? Baik adik-adik, mata kuliah kesehatan mental ini seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan di pengantar ya, maka adik-adik nanti juga akan mempelajari tentang mental yang sehat ya. Jadi kita supaya tahu mental itu secara kolektifnya mengacu pada semua gangguan mental yang dapat didiagnosa ya. Jadi terlihat ya sangat berpengaruh walaupun ini kita membahas tentang jiwa tapi juga berpengaruh terhadap perilaku atau behavior dari diri kita sendiri maupun diri orang lain. Nah, kesehatan mental ini merupakan penyakit mental yang merefleksikan suatu interaksi kompleks antara fungsi otak dan pengaruh lingkungan. Jadi ketika ada stresor ya, ada yang menekan mental kita, ada yang menekan psikis kita ya, maka akan terjadi respon ya dari tubuh kita akan terjadi respon. Misalkan ketika kita ada masalah ya, maka kita akan jadi sedih ya, kita akan jadi murung ya. Bahkan kalau panjenengan lihat semua itu ada yang sampai sering teriak-teriak gitu ya, marah-marah, meluapkan emosi ya. Nah, ini salah satu bentuk dari refleksi mental tersebut ya. Nah, adik-adik, sebelum kita untuk tahu jenis-jenisnya, maka kita pelajari dulu apa itu pengertian perilaku abnormal ya, karena dari kesehatan mental ini sangat erat kaitannya dengan perilaku abnormal tersebut. Ingat, refleksi dari stresor tadi atau lingkungan tadi adalah dari munculnya perilaku ya, maka responnya bisa perilakunya menjadi abnormal ya. Nah, perilaku abnormal itu adalah yang pertama, perilaku yang tidak biasa ya, tidak seperti wajar pada umumnya ya. Sedih, murung, kan bukan seperti orang normal ya, tetapi oh ini ada apa ya dengan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial ya dan bisa dikatakan melanggar norma sosial ya. Misalkan teriak-teriak sambil memukul orang, melempar barang ke muka orang, ya seperti itu, kan ini sangat melanggar norma sosial ya. Ini ada apa kok dengan orang tersebut kok malah disakiti ya, ini. Kemudian yang ketiga, persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas ya, menganggap bahwa aku seharusnya seperti ini ya, seharusnya aku baik-baik saja, seharusnya aku bisa menikah tahun ini misalkan. Tapi kemudian karena tekanan tadi ya, kemudian dia jadinya stres, depresi ya ini. Jadi ya sudah kalau misalkan harus menerima kenyataan ya, kalau memang harus belum bisa menikah tahun ini ya memang harus menerima kenyataan seperti itu. Yang keempat, orang-orang tersebut berada dalam stres personal yang signifikan ya. Jadi stresnya itu betul-betul meningkat, yang tadinya murung nggak mau makan, besoknya mungkin kadang teriak-teriak ya, besoknya lagi meningkat lagi. Misalkan telepon apa semua orang nggak ada yang diajak bicara gitu ya, bisa jadi ya. Ini makanya dalam bimbingan dan konseling kita melihat perilaku yang muncul yang nampak ya.
Kemudian yang kelima ada perilaku maladaptif ya, yang merusak, mengganggu orang lain, yang menyakiti ya. Tadi marah-marah ya, kemudian lempar barang ke muka orang gitu ya, atau mukul-mukul orang gitu ya, nggak tahu, nggak jelas, nggak ada hubungannya apa-apa, tiba-tiba orang tersebut dipukuli, dihajar gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba dia berperilaku demikian ya. Ini kan maladaptif. Keenam, perilakunya berbahaya. Ya, kalau tadi mukul-mukul orang, lempar-lempar barang, mecahin piring gitu ya, misalkan ada piring terbang ke muka orang lain, ya, ini masuk ke dalam perilaku berbahaya ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai perilaku yang abnormal ya. Jadi adik-adik mahasiswa setelah mengetahui ciri-ciri perilaku abnormal tadi, maka nanti sebagai calon guru BK, kita harus bisa menjaga mental kita untuk bisa menjadi orang yang normal. Dan ketika kita nantinya menghadapi individu atau siswa di sekolah dengan perilaku dan ciri-ciri tersebut, maka bisa kita analisis lagi lebih dalam bahwa, oh betul siswa tersebut memang memiliki perilaku abnormal, ya. Jadi mohon diingat dan mohon digarisbawahi bahwa bimbingan dan konseling itu adalah mengajarkan siswa ya, kita menangani siswa hanya orang-orang yang menangani siswa yang normal. Lalu bagaimana Bu ketika kita menghadapi siswa yang abnormal? Ya, kita tetap menangani tapi juga kita butuh butuh siapa? Butuh ahli. Siapa? Boleh dokter spesialis kejiwaan ya. Jadi bisa kita alih tangan kasuskan ya. Di dalam bimbingan konseling ada layanan atau kegiatan pendukung untuk mengalih tangan kasuskan ya. Jadi ingat, tolong diingat bahwa kita hanya menangani siswa yang normal, orang-orang yang normal. Ketika kita menghadapi individu atau siswa yang abnormal, maka bisa kita alih tangan kasuskan ya. Begitu ya, paham ya? Sampai sini paham dan semoga ke depan kita semakin lebih tercerahkan lagi ya dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, perspektif kontemporer perilaku abnormal ya. Jadi secara secara faktor yang mempengaruhi ya, kenapa orang tersebut bisa berperilaku abnormal ya. Yang pertama karena perspektif biologi, faktor biologis ya. Bisa jadi karena keturunan ya, genetika ya. Hampir rata-rata orang yang memiliki perilaku abnormal itu karena genetika. Nyun sewu, yang ibunya tadinya nyun sewu dia skizofrenia, nanti bisa jadi menurun ke anaknya ya. Ini. Kedua, perspektif psikologis ya, karena kita tidak bisa memungkiri ya, di dalam kehidupan kita pasti kan banyak masalah ya, banyak tekanan. Nah, ini bisa menyebabkan goncangan psikologis kita. Nah, ini bisa menyebabkan perilaku abnormal ya. Yang ketiga, perspektif sosiokultural ya. Ini karena lingkungan ya, karena masyarakat ya. Ini karena mungkin di lingkungan rumahnya gitu ya, mungkin sering dibully gitu ya, sering dicemooh seperti itu, dan itu membuat dia semakin stres, semakin depresi ya, ini bisa ya. Yang keempat ada perspektif biopsikososial ya, ini gabungan antara genetika, psikologis, dan lingkungan. Jadi sudah memang dari sananya sudah keturunan, dia memang sudah memiliki bawaan seperti itu, bawaan bahwa dia memiliki perilaku abnormal, kemudian dia hidup penuh tekanan, ya ada masalah sedikit dia langsung stres ya. Atau mungkin dia berperilaku sedikit langsung kemudian oleh masyarakat gitu ya, dinyinyirin gitu, kemudian dia langsung baper gitu ya, semakin stres lah dia.
dari faktor genetika, psikologis, kemudian lingkungan ya, ini semuanya berpengaruh. Ini dari perspektif biopsikososial. Maka dari itu, ayo adik-adik kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita senantiasa dalam keadaan sehat dan jangan lupa nanti ketika kita sudah betul-betul bisa mempraktekkan mental kita sehat, kita selanjutnya bisa membantu siswa kita untuk bisa memiliki mental yang sehat, ya. Oke, demikian untuk konsep dasar perspektif dari kesehatan mental ya, dari perspektif kontemporer, kemudian dari apa tadi, pengertian kesehatan mental itu sendiri ya. Baik, dari penjelasan saya, semoga bisa dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.